Assalamualaikum Mbak Bibi. Waalaikumsalam Pak Aris. Silakan duduk. Terima kasih Mbak Bibi. Dari mana ini? Tadi saya selesai mengajar Pak. Oh. Bulan ini saya sudah jam kosong. Oh. Mau soal ke Mbak Bibi terkait dengan kegiatan coaching saya dengan Pak Handal. Nah ini Pak Handal ini kan ada permasalahan yang perlu dibantu untuk mencari solusi. Nah, sebelum kegiatan coaching ini nanti saya minta tolong Pak Bibi untuk menjadi fasilitator kegiatan coaching ini Pak. Oh, bisa Pak, bisa. Kamu siapa? Ya. Kemudian nanti yang pelaksanaannya alur yang Bapak gunakan apa itu Pak? Untuk kegiatan coaching nanti saya akan menggunakan alur cerita Pak. Iya. Mengalir seperti air sampai nanti kita menemukan solusi dari permasalahan yang ditemukan oleh Pak Handal. Yang pertama yaitu T, yaitu menentukan tujuan. Jadi kegiatan yang kami lakukan dalam coaching itu nanti bertujuan untuk apa sih sebenarnya. Kemudian yang kedua adalah untuk mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang disampaikan oleh Pak Handal tadi. Kemudian yang ketiga, rencana aksinya seperti apa. Dan yang keempat adalah tanggung jawab berupa komitmen yang akan dilakukan oleh Pak Handal dalam penyelesaian masalahnya. Itu Pak yang akan saya lakukan. Jadi Bapak sudah mengetahui konsep alur cerita ya, nanti yang akan dilaksanakan dengan Pak Handal itu. Kemudian yang kedua, kompetensi apa yang ada di dalam coaching itu Pak yang ingin Bapak kembangkan? Ya, dalam coaching yang ingin saya kembangkan adalah yang pertama yaitu pertanyaan robot. Jadi nanti akan saya memberikan pertanyaan-pertanyaan robot yang intinya untuk menggali ide dari Bapak Handal untuk menjelaskan permasalahan tersebut. Kemudian saya akan melakukan kehadiran penuh dengan menyimak, dengan menatap atau kontak mata dengan coach saya. Dan tidak bermain HP ya Pak ya? Tidak bermain HP dan melakukan pekerjaan yang lain. Saya intinya akan berkonsentrasi dengan kegiatan coaching tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu saya juga akan melakukan apa itu Pak namanya? Yang pertama pertanyaan robot dalam bentuk mendengarkan. Saya akan mendengarkan jadi pendengar yang baik. Apa yang disampaikan oleh Pak Handal. Dari pendengaran tersebut nanti akan memunculkan pertanyaan-pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Pak Handal. Sepertinya tambah satu lagi Pak, kemitraan. Oh iya Pak, ya, kemitraan. Saya lupa Pak. Jadi itu juga salah satu kompetensi yang saya gunakan. Dimana nanti saya dengan Pak Handal nanti akan melakukan percakapan yang sebagai mitra, jadi tidak ada jarak di antara kita. Untuk observasi nanti itu bagian kompetensi mana yang nanti akan lebih ditonjolkan oleh Pak Haris yang lebih spesifik? Ya, saya nanti akan menjelaskan yaitu tentang kehadiran. Oh, kehadiran penuh. Kemudian indikatornya seperti apa? Indikatornya yaitu saya akan mendengarkan dengan seksama apa yang disampaikan oleh Pak Handal. Kemudian saya tidak akan bermain HP, tidak akan melakukan pekerjaan-pekerjaan lain yang sekiranya tidak perlu, tidak ada kaitannya dengan kegiatan coaching tersebut, gitu Pak. Baik, itu berarti pra supervisi kita sudah cukup ya Pak ya. Nanti bisa ketemu di acara coaching nanti. Oke, terima kasih Pak. Saya mohon izin waktunya, kira-kira bisa tidak ya Pak? Ini kalau saya mengajak Pak Aris untuk ini, saya mau membicarakan suatu hal yang ini saya ada permasalahan di pembelajaran yang saya ambil. Gitu ya Pak Handal. Iya. Mungkin Pak Handal bisa menceritakan kira-kira permasalahan yang sedang Pak Handal alami seperti apa ya Pak? Iya, jadi begini Pak, saya ini kan mengajar di sekolah dasar Pak.
Nah, saya ini mengampu sebagai guru kelas 5. Nah, ini saya kan mendapatkan materi pembelajaran diferensiasi di modul guru kontrol. Nah, saya mencoba mempraktekkan itu, tapi dalam pelaksanaannya itu Pak, di kelas 5 mungkin ya karena usia sekolah dasar ya Pak ya. Iya. Jadi ketika saya mencoba dengan kegiatan yang berbeda-beda dalam anak-anak itu masih ini anak-anak belum konsisten terhadap kegiatan mereka, masih ngikut kelompok yang lain, masih menginginkan loh itu enak sekali Pak, saya menginginkan kelompok si A, si B begitu, gitu Pak. Gitu. Jadi Pak Handal ini akan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas 5, di mana ketika penerapan pembelajaran berdiferensiasi itu masih ada permasalahan, yaitu anak-anak masih menginginkan untuk berpindah kelompok karena menganggap kelompok temannya itu lebih asik dari kelompoknya. Betul Pak, itu yang saya alami. Jadi kira-kira tujuan dari pertemuan ini untuk apa ya Pak? Iya, nah dari permasalahan itu tadi Pak, saya menginginkan itu pembelajaran berdiferensiasi yang saya laksanakan ini berjalan dengan baik Pak. Jadi bisa efektif untuk memfasilitasi kebutuhan murid-murid saya. Oke. Itu bisa diceritakan lebih detailnya seperti apa ya Pak? Jadi begini Pak, yang pertama itu seperti tadi ya Pak ya, ketika saya mendesain kegiatan yang bermacam-macam itu anak-anak masih mengikut sana sini terpengaruh temannya gitu. Nah lalu ada juga permasalahan ketika saya ingin memberikan pembelajaran diferensiasi pada diferensi konten itu sumber-sumber di tempat saya, di sekolah saya itu kan belum bervariasi Pak. Nah kami masih menggunakan buku paket, terus hanya satu buku tambahan. Nah, itu kan kalau untuk diferensi konten itu belum memfasilitasi untuk pembelajaran anak-anak. Jadi saya rasa ini belum optimal. Jadi malah masih terlihat gimana ya Pak? Belum tuntas pembelajaran diferensiasinya begitu Pak. Oke, jadi pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi ini kan sudah dilaksanakan tapi belum maksimal. Iya Pak ya. Kalau saya rasakan. Nah, kalau misalnya kita ambil skala nih Pak, dari skala 1 sampai dengan skala 10. Pembelajaran diferensiasi yang sudah Pak Anda lakukan, kira-kira saat ini berada di angka berapa ya Pak? Kira-kira berapa ya Pak? Kalau saya rasakan mungkin belum baik ya, mungkin masih di angka 6 mungkin Pak. Iya, mungkin masih di angka 6. Terus targetnya Pak Anda ini mau pembelajaran diferensiasi ini sampai berapa ya? Iya, kalau dilihat dari praktek baik dari yang sudah ada dari teori, terus saya juga memahami tujuannya itu sangat baik Pak ya. Nah, saya berusaha pengennya dinilai maksimal Pak. Iya, dinilai 10 gitu Pak ya. gitu. Sangat luar biasa nih Pak Anda semangat sekali untuk melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, khususnya adalah untuk melayani kebutuhan belajar murid Pak Anda gitu ya. Lalu Pak Handal ini kira-kira potensi apa yang ada di sekolah Pak Handal atau Pak Handal sendiri yang bisa dikembangkan untuk melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi itu Pak Handal? Iya, kalau potensinya mungkin ini Pak, dari kelas saya itu sebenarnya itu kalau saya tanya Pak, di kelas saya hampir semuanya itu sudah terfasilitasi dari penggunaan internet di rumah. Hampir semua anak-anak itu sudah memiliki handphone sendiri. Nah, mungkin dari potensi di kelas saya yang bisa ditingkatkan, bisa digunakan untuk pembelajaran diferensiasi ini, mungkin mereka bisa mencari materi mungkin ya Pak ya, mencari materi dari rumah. Jadi dari situ materinya akan lebih luas mungkin begitu ya Pak ya. Jadi
Jadi pencarian materi itu bisa dilaksanakan di rumah karena sebagian murid-murid Pak Andal itu juga sudah Iya. punya fasilitas Iya. handphone, kemudian di rumah juga ada internet, wifi mungkin ya Pak. Kalau di sekolah Pak Andal ada Kalau- fasilitas seperti itu, wifi. Iya, eh, betul Pak. Nah, di sekolah saya itu internet juga sudah ada di laboratorium komputer, kita sudah mempunyai. Nah, berarti mungkin bisa dimanfaatkan mungkin Pak ya. Iya. Nah, Nah, kalau di sekolah ada itu nanti juga mungkin bisa dilakukan di sekolah, tidak hanya Iya. di rumah saja gitu ya Pak Andal ya. ya, Jadi ketika pembelajaran kita bisa, kalau di lab ada lab komputer dan sarana Iya. internetnya, kita bisa ajak anak-anak ke sana sekaligus Betul. refreshing mungkin Pak ya. Kita kan Wah. belajar di kelas terus itu kan iya, mungkin juga bosan, kemudian sekali waktu kita ajak ke lingkungan sekitar Iya, kita, diajak ke lab itu Betul. mungkin juga bisa. iya. Seperti yang itu- disampaikan Pak Andal tadi ya. Potensinya dari diferensiasi kontennya bisa memanfaatkan itu Pak ya. Iya. Dari rumah juga punya internet, Hmm, di sekolah juga kita memfasilitasi, mungkin nanti bisa jadi potensi. iya. Lalu nih Pak Andal, kalau sudah ada fasilitas baik di Iya. rumah ataupun di sekolah, nanti kira-kira rencana yang akan Bapak Andal lakukan itu seperti apa? Iya, bagaimana ya Pak ya? Kalau saya melihat itu yang namanya anak SD itu kan masih berubah-ubah ya Pak ya, masih senang bermain, kadang masih ikut kelompok sana kelompok sini dalam gaya belajarnya. Mungkin supaya saya lebih mengenal, lebih dekat dengan anak, karakteristiknya seperti apa, itu mungkin saya melakukan salah satunya mungkin refleksi ya, mungkin refleksi Iya. anak-anak apa yang mereka rasakan selama ini, bagaimana perasaan mereka. Jadi saya mungkin lebih mengenal, lebih dekat untuk anak-anak. Jadi rencana pembelajaran saya itu ya berdasarkan dari karakteristik anaknya, mungkin gitu ya Pak ya, salah satunya itu. Melalui kegiatan refleksi ya Pak ya. satu. Jadi selama ini pembelajaran yang sudah dilakukan itu seperti apa, Iya, menyenangkan atau tidak bagi anak-anak, sudah Iya. terpenuhi belum kebutuhan belajarnya, ingin merefleksi ini, iya, nanti kira-kira akan ditemukan solusi dari permasalahan yang pada di salah satunya Iya. mungkin itu. ini baru menyebutkan salah satunya, mungkin Pak Iya, Andal iya ini, ada rencana lagi gitu ya iya Pak ya. ini kalau berbicara Muncul ya, diskusi Pak, ya? sama Pak Erin itu bisa muncul Pak. Jadi, memang betul seperti ini ya Pak ya. Dari refleksi kemudian bisa Iya. muncul apa lagi gitu Pak. Nah kira-kira ini juga masih berkaitan Pak. Nah supaya saya lebih mengenal lebih dalam itu, saya juga bisa melaksanakan tes diagnostik mungkin ya Pak ya. Iya iya iya. Nah itu mungkin dari situ saya lebih tepat mungkin untuk mengidentifikasi anak-anak mana yang cenderung gaya belajarnya audio, mana yang visual, mana yang kinestetik. Jadi saya nanti sebagai salah satu bahan saya untuk mempertimbangkan rencana pembelajaran lebih tepat mungkin itu ya Pak ya. Berarti memberikan tes Ya. diagnostik. Tes diagnostik itu kira-kira memiliki tujuan apa ya Pak ya? Iya, tes diagnostiknya itu kira-kira nanti selain tadi saya mengetahui gaya belajar ya anak, audio, visual dan kinestetik, saya juga nanti bisa mengetahui minat belajarnya Pak. Minat belajar anak itu kecenderungannya di bagian apa gitu. Jadi secara secara alur, secara ilmiah itu juga ada dari tes diagnostiknya. Jika mungkin bisa untuk mengetahui mungkin kesiapan belajar Ya, anaknya, kesiapan gitu ya, belajar seperti apa. Jadi saya bisa mendesain pembelajaran saya. Jadi tes diagnostik itu nanti Pak Andal pasti bisa mengelompokkan ini Iya. si A masuk di kelompok ini, si B masuk kelompok ini, Betul. dalam membuat kelompoknya supaya Iya. kebutuhan belajarnya terpenuhi begitu Pak ya. Baru 2 loh Pak ini. Oh iya, kira-kira berapa ini?
Tapi ini semakin beneran, banyak Pak. lebih bagus Pak. Nanti terus kita ambil Betul. prioritasnya yang paling Iya. tepat, paling Gitu ya. bagus dilaksanakan pertama kali itu apa? Ada ide lagi nggak Pak? Iya. Iya. Apa ya Pak? Mungkin ini Pak, pembelajaran saya itu kalau sekarang itu apalagi dengan kurikulum merdeka ya Pak ya, harus ada kerjasama dengan orang tua. Kalau kurikulum merdeka ini kan lebih banyak berbasis pada proyek kalau di sekolah. Nah, mungkin ini harus berkelanjutan dengan di rumah mungkin Pak. Nah, ini kan butuh seperti apa ya, edukasi mungkin dengan orang tua, bagaimana untuk memfasilitasi belajar. Jadi nanti belajarnya di sekolah dan di rumah itu biar nyambung gitu Pak. Biar klop gitu. Kadang kan ketika tidak diajak bicara mungkin orang tua, ya di sekolah seperti ini, kok beda dengan temannya. Karena gitu. beda mungkin ya kurikulumnya sekarang Beda, ya kurikulumnya beda. Terus mungkin saya juga memberikan proyek yang beda antara kelompok satu dengan yang lain. Nah ini mungkin bisa jadi gambaran ke orang tua. Oh, jadi kita tuh memfasilitasi kebutuhan belajar anak yang berbeda-beda. Nah ini mungkin perlu disosialisasikan kepada orang tua Pak. Iya, apalagi ini masih tingkatnya SD itu Pak. Orang tua itu masih memperhatikan sekali belajar anaknya. Jangan sampai kok anaknya dikasih proyek seperti ini, kemudian anaknya tetangganya dikasih proyek seperti ini kok berbeda. Nah ini orang tua harus tahu itu Pak. Penting sekali Pak kalau ada perusahaan yang terutama seperti itu. Kemudian ini Pak, kan tadi sebelumnya saya sudah melakukan tes diagnostik, kemudian refleksi juga. Nah hal-hal tadi hasilnya bisa saya komunikasikan kepada orang tua. Nah ini kan nanti klop sekolah dan di rumah, karakteristik siswanya seperti apa. Wah saya jadi terbuka ini Pak ketika ngobrol sama Haris ini. Itu berarti harus perlu waktu. Iya betul. Untuk mendatangkan orang tua atau mungkin juga bisa menggunakan grup WA gitu Pak. Oh iya betul. Komunikasinya bisa seperti itu. Iya. Jadi di kelas saya itu sudah ada grup WA Pak. Nah, nanti mungkin bisa mulai diskusi awal mungkin dari WA dulu. Nanti kalaupun diperlukan untuk bertemu secara tatap muka, kami siap untuk fasilitasi. Luar biasa ini Pak Anda. Ada lagi Pak Anda kira-kira untuk mengatasi permasalahan pemenuhan kebutuhan belajar anak yang terpenuhi dari diferensiasi mungkin itu saya coba dulu ya Pak ya. Mungkin dari tiga tadi ya, mulai dari yang pertama saya melakukan diferensiasi konten, mencoba mencari materi di rumah dan di sekolah itu macam-macam. Saya melakukan tes diagnostik dan refleksi, kemudian saya melakukan semacam parenting atau komunikasi dengan orang. Nah itu saya rasa itu perlu saya coba dulu Pak, 3 hal itu. Nah kira-kira nih Anda akan melakukan solusi dari permasalahan yang Pak Anda hadapi tadi ini mulai kapan Pak Anda? Iya ini sesegera mungkin. Sebaiknya kan saya mendesain bagaimana refleksinya Pak, bagaimana diagnostik dan APP-nya saya susun, dan sesegera mungkin ini saya juga harus bertemu dengan kepala sekolah Pak. Nah bagaimana nanti tes diagnostiknya, kemudian untuk mengkomunikasikan kepada orang tua kan juga harus ada izin dan konsultasi dulu dengan ibu kepala sekolah. Ini sesegera mungkin saya harus ketemu. Oke, kira-kira nih Pak Anda, ada nggak teman Pak Anda nanti yang akan dilibatkan dalam kegiatan yang akan memecahkan solusi Pak Anda ini? Iya, kalau teman sejawat saya rasa sangat perlu Pak. Bagaimana mungkin saya perlu mengajak teman sejawat saya untuk masuk ke dalam kelas saya, untuk berkolaborasi dan nantinya memberi masukan kepada saya bagaimana pembelajaran yang saya lakukan itu harus seperti apa. Jadi saya rasa perlu sekali nih Pak. Jadi ada mungkin saya sering berdiskusi dengan Bu Zuna itu
tentang pembelajaran. Mungkin Guru dia SD guru juga di Pak SD. ya? Ya, saya juga bisa nanti saya ajak untuk nanti melihat kondisi kelas saya. Nah, luar biasa sekali nih Pak Handal. Iya, Pak. Semoga Nih, nanti Pak Handal bisa melaksanakan kegiatan pembelajaran yang berdiferensiasi dengan baik dan maksimal sehingga kebutuhan belajar murid ini nanti akan terpenuhi. Murid bisa nyaman dalam belajarnya, bisa mengerti, bisa menangkap pembelajaran yang disampaikan oleh Pak Handal secara maksimal. Itu Pak Handal ya? ya. Saya juga mengucapkan terima kasih, Pak. Nah, ini Iya. berkat ini mencurahkan apa ini permasalahan saya, diskusi dibimbing dari Pak Haris, saya jadi terbuka Pak. Iya. Terbuka, ini saya juga bisa menemukan solusi-solusi dari coaching ini. Wah, luar biasa, terima kasih nih Oke, Pak Haris sama-sama sudah Pak Handal. apa yang membimbing saya untuk menemukan solusinya. Sama-sama. Oke, selamat bekerja. Siap Pak. Lakukan yang terbaik untuk memberikan pelayanan kepada anak didik. Baik, terima Oke, kasih baik. Pak Haris. Oke, siap. Selamat siang Pak Haris. Iya, selamat siang Pak Diki. Iya, tadi Pak Haris sudah melaksanakan coaching dengan Handal. Pak Handal ya. Iya, Pak. Baik, tadi beberapa saat saya menyimak ya. Pertanyaan saya, apa yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan, Pak? Ya, ketika saya pra-observasi tadi menyampaikan ke Pak Diki bahwa indikator pengembangan kompetensi saya adalah kehadiran penuh Oh ya. ketika melakukan coaching. Jadi saat melakukan kegiatan coaching, saya berusaha untuk fokus berhadapan dengan Pak Handal, yaitu dengan memperhatikan apa yang disampaikan oleh Pak Handal, dengan melakukan kontak mata, kemudian tidak melakukan hal-hal lain di luar kegiatan coaching. Saya berkonsentrasi penuh, tidak bermain HP, tidak membuka buku, dan juga tidak melakukan pekerjaan yang lain-lainnya. Itu kompetensi yang sudah saya kembangkan dengan Pak Handal. Bagus sekali Pak Haris, tadi sudah menjalankan coaching dengan alur tirta yang begitu bagusnya, yang begitu runtut, diantaranya dalam pencapaian tujuan, kemudian rencana aksi dan sebagainya, itu semuanya sudah terkonsep dengan baik sehingga pertanyaan-pertanyaan juga bisa terjawab dengan baik oleh Pak Handal. Oke, kemudian pertanyaan saya selanjutnya, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan Pak Haris ya, berdasarkan coaching yang sudah dilakukan barusan tadi dengan Pak Handal? Sebenarnya saya ingin mengembangkan semua Pak, tapi yang paling dekat ini akan saya lakukan adalah untuk melakukan atau memberikan pertanyaan berbobot. Jadi berkaitan dengan kompetensi yang pertama tadi, mendengarkan secara penuh, secara penuh, itu nanti saya akan berusaha untuk mendengarkan apa yang disampaikan oleh Pak Handal, coach saya. Kemudian dari pendengarkan itu nanti saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan dari apa yang diceritakan oleh Pak Handal tadi. Jadi pertanyaan-pertanyaan lagi hasil dari mendengarkan saya dengan coach saya. Itu Pak Diki. Baik, semoga berhasil ya Pak ya, untuk mengembangkannya lagi. Oke, terima kasih. Oke, Ya. makasih Pak Diki Ya, ya. sukses selalu Pak. Amin, amin. Oke. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya.